Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Konita Zirazuti dengan NIM 210211101022 dan di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan lain-lain dari metodologi penelitian. Yang pertama ada pendahuluan. Pendahuluan sendiri itu adalah bagian awal dari suatu laporan atau penelitian yang memberikan gambaran umum tentang topik yang dibahas. Pendahuluan biasanya berisi latar belakang masalah, tujuan penelitian atau laporan, relevansi topik, serta ruang lingkup atau batasan penelitian. Yang kedua ada cover. Cover itu adalah halaman pertama dari suatu dokumen atau laporan yang mencakup judul, nama penulis, logo institusi jika ada, dan informasi lain yang relevan seperti tanggal atau tahun publikasi. Yang ketiga daftar isi. Daftar isi itu halaman yang berisi daftar judul dan nomor halaman dari setiap bagian atau bab dalam dokumen atau laporan. Daftar ini membantu pembaca untuk melihat struktur dan urutan isi yang ada dalam dokumen. Daftar tabel adalah halaman yang mencantumkan judul dan nomor halaman dari setiap tabel yang ada dalam dokumen atau laporan. Daftar ini memudahkan pembaca untuk menavigasi dan menemukan tabel yang spesifik dalam dokumen. Daftar gambar adalah halaman yang mencantumkan judul dan nomor halaman dari setiap gambar atau ilustrasi yang ada dalam dokumen atau laporan. Daftar ini membantu pembaca untuk mengidentifikasi serta menemukan gambar yang relevan dalam dokumen tersebut. Selanjutnya ada ucapan terima kasih. Ucapan terima kasih adalah bagian dari dokumen atau laporan yang digunakan untuk mengucapkan rasa terima kasih kepada individu, kelompok, atau lembaga yang telah memberikan kontribusi atau bantuan dalam penelitian atau penulisan dokumen tersebut. Abstrak atau ringkasan adalah ringkasan singkat dari dokumen atau laporan yang berisi gambaran umum tentang topik, tujuan penelitian, metode temuan utama, dan kesimpulan. Abstrak biasanya ditulis secara singkat dan jelas agar pembaca dapat memahami inti dari dokumen tanpa membaca keseluruhan. Kesimpulan itu bagian akhir dari dokumen atau laporan yang merangkum temuan utama, menghubungkan dengan tujuan penelitian, dan menjawab pertanyaan penelitian yang diajukan. Kesimpulan juga mencakup implikasi dan saran untuk pengembangan atau tindakan selanjutnya. Saran itu bagian dari dokumen atau laporan yang memberikan rekomendasi atau petunjuk untuk tindakan atau pengembangan lebih lanjut berdasarkan temuan dan kesimpulan yang telah dijelaskan sebelumnya. Implikasi adalah bagian dari dokumen atau laporan yang menguraikan konsekuensi atau dampak dari temuan penelitian terhadap bidang atau topik yang sedang dibahas. Implikasi dapat melibatkan saran, kebijakan, implikasi praktis atau implikasi teoritis. Agenda riset mendatang adalah bagian dari dokumen atau laporan yang mencakup rekomendasi atau usulan untuk penelitian yang mungkin dilakukan di masa depan. Ini adalah bagian yang penting karena mengarahkan pembaca atau peneliti lain untuk melanjutkan penelitian yang telah dilakukan atau menjelajahi aspek-aspek baru dari topik yang sama. Agenda riset mendatang dapat mencakup pertanyaan penelitian yang belum terjawab, aspek yang belum dipelajari, atau metode penelitian yang dapat diterapkan untuk mendapatkan pemahaman lebih dalam tentang topik tersebut. Kepustakaan adalah bagian dari dokumen atau laporan yang mencantumkan sumber-sumber yang digunakan atau dirujuk dalam penelitian atau penulisan dokumen tersebut. Kepustakaan meliputi buku, jurnal ilmiah, artikel, makalah, konferensi, sumber online, dan referensi lainnya yang relevan dengan topik yang dibahas. Kepustakaan biasanya disusun sesuai dengan format yang ditentukan seperti APA atau American Psychological Association atau MLA Modern Language Association dan mencakup informasi seperti nama penulis, judul publikasi, tahun publikasi, dan informasi penerbitan lainnya. Yang terakhir ada lampiran. Lampiran itu bagian terakhir dari dokumen atau laporan yang berisi informasi atau materi tambahan yang mendukung atau melengkapi si dokumen tersebut. Lampiran dapat berupa data tambahan, tabel, grafik, diagram, survei, instrumen penelitian, gambar, kode program, atau materi lain yang relevan. Lampiran membantu pembaca untuk mengakses dan memeriksa informasi yang lebih rinci atau kompleks yang tidak dimasukkan ke dalam teks utama karena alasan kejelasan atau tata bahasa. Lampiran sering diatur dengan angka atau huruf seperti lampiran A, B, C, atau lampiran 1, 2, dan 3, dan seterusnya tergantung pada jumlah dan jenis materi yang dimasukkan. Setiap lampiran biasanya diberi judul atau penjelasan singkat untuk memberikan konteks kepada pembaca tentang isinya. Lampiran juga dapat mencakup daftar isi khusus atau daftar tabel dan gambar yang terdapat di dalamnya untuk memudahkan pembaca dalam menavigasi lampiran tersebut. Sekian pembahasan tentang kesimpulan dan lain-lainnya pada metodologi penelitian. Terima kasih. Semoga
dalam presentasi ini bisa bermanfaat. Yang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.